Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Febri Febrian dengan NIM 24030010042. Saya akan mengerjakan 3 soal ini, UAS Praktikum Algoritma dan Struktur Data. Yang soal 1, implementasi struktur data linguist, buatlah program untuk mengolah dana mahasiswa menggunakan dengan fitur-fitur berikut, yang dimana ini fitur-fiturnya. Terus yang kedua, mencari algoritma binary search dan tampilkan posisi indeks data jika ditemukan atau pesan jika tidak ditemukan. Buat video penjelasan tentang prinsip kerja binary search dan tunjukkan contoh pencarian dalam program Anda. Soal ketiga, algoritma sorting. Selection sort buat program data input array integer sebanyak n elemen. Kemudian urutkan data tersebut menggunakan scanning. Inilah soal-soalnya dan isi-isi soalnya ini yang harus saya kerjakan. Baik, saya akan mengerjakannya. Baik, kita masuk ke nomor soal 1 yang dimana soalnya ada di sini. Saya tampilkan di layar ya. Soalnya nggak bisa pindah ke ini, soalnya nanti nggak keluar layarnya gitu. Di sini saya akan membuat program yaitu yang kelas peb linguist sama fungsi peb input yang ini. Yang kelas ini mengatur struktur data linguist dan semua operasi seperti tambah, hapus, dan cari dan tampilkan. Terus yang input ini antar muka menu yang memungkinkan pengguna berinteraksi dengan linked list. Baik, kita yang kesini dulu. Yang kelas ini, setiap node menyimpan nama, IPK, NPM, dan non atau next. Next ini menunjuk ke node berikutnya yang dimana bisa disebut default atau non ya, yang tidak ada. Struktur data English ini dimana setiap node tahu node setelahnya. Terus yang kedua yang ini, yang depth init self titik head seberangan non. Self head ini menyimpan alamat node pertama dari linked list. Saat linked list kosong nilainya non. Jadi kalau emang nilai linked listnya kosong berarti hasilnya non, yang dimana tidak ada ya. Terus yang tambah di awal nih, buat node baru self node npm yang kita memanggil npm, nama, dan IPK. Set next. Nah, yang next ini menunjukkan apa? Next ini dari node baru menunjuk ke head lama, node pertama sebelumnya. Ubah node ke node baru, yang dimana head lama sama ke node baru. Yang artinya node baru jadi node pertama gitu lah ya. Terus tambah di akhir nih. Jika linked list kosong, depth tambah akhir. Jika linked list kosong, head negasi non, maka node baru jadi head. Jika tidak, cari node terakhir, last next nih. Ada last next di sini kan? Nah, ini last next. Last next negasi non dan sambungkan last next sama dengan node baru ya. Jadi kalau emang linked list kosong, kita harus node baru, maka jadikan node yang di atas atau head. Jika tidak, cari node terakhir. Sama aja sih soalnya. Sebenarnya kita cari aja node terakhir dan sambungkan ke node baru gitu. Yang fungsi hapus npm. Yang fungsi hapus npm ini masih yang ini ya. Dilakukan sambil menyimpan cur. Cur ini adalah buat node yang sedang dicek. Jadi buat ngecek node-nodenya gitu. Terus yang prep ini adalah node sebelum core. Jadi kayak sebelum ini dan sebelum itu gitu, nah gitulah. Jika cur npm cocok, maka node pertama yang prep ini hubungkan ke prep next dan ke cur next. Jika node pertama prep negasi non, geser head ke cur dan next. Yang return true ini atau yang return false jika ditemukan dan dihapus. Kalau emang false jika tidak ditemukan. Fungsi cari npm. Lakukan semua node. Cari ini lakukan semua node ya.
Jika cure NPM cocok dengan input, kembalikan node tersebut. Jadi kalau emang cocok ya dengan cure NPM ini, yang ini, maka kembalikan node tersebut, dikembalikan node tersebut. Jika tidak ditemukan hingga akhir, maka kita akan mengodingkan, mengetikkan return none. Fungsi tampilkan. Tampilkan ini buat if not cure ini atau chat ini ngecek link list kosong. Jika tidak, cetak semua data mahasiswa dari awal, head yang ahead, hingga akhir. Next. Nah, ini head to ini data mahasiswa yang ini nih, guys. Mana sih? Nah, yang ini nih. Gitu. Jadi, cari dulu sampai awal, data mahasiswanya hingga akhir. Nih, yang ini yang paling penting, yang fungsi. Yang input, that inputnya membuat ini yang link list ini membuat objek link list baru pertama dengan nama peb. Terus menu loopingnya yang while true menampilkan opsi menu dan menunggu input pengguna. Yang ke satu nih, meminta input data dan memanggil tambah awal. Jadi kita akan di sini nanti tidak ada hasilnya. Awal ini buat menambahkan ada hasilnya yang nanti di run. Yang tambah akhir, yang kedua ini sama seperti menu 1, cuma tapi menambahkannya di akhir gitu. Sama aja, cuma namanya di akhir yang pakai plot ini. Yang ketiga, menghapus data npm ya, menghapus data npm, menghapus node berdasarkan npm. Jadi kita ini memanggil npm-nya terus keluarnya itu jadi menghapus gitu. Jadi datanya semua hilang karena saya sudah memanggil penghapusan npm dan data seluruhnya. Yang keempat, peb tampilkan. Ini jadi kita harus tampilkan yang dimana tampilkan semua data mahasiswa. Yang kelima ini mencari dan menampilkan data mahasiswa berdasarkan npm. Jadi ya nanti saya jelasin di run berikutnya. Terus yang keenam ini keluar. Jadi ini break. Kalau kita break berarti kita udah kelar ya, udah istirahat lah, maksudnya tuh udah keluar. Jadi kalau emang kita ketik nomor 6 terus kita ketik nomor 6 terima kasih, udah berarti. Yang ini berarti yang menu salah ini. Nah, ini kalau pilihan tidak ada, misalkan pilih jika kalau kita pilihan yang tidak ada, misalkan ini sampai 6 kan, terus kita 7 ada pilihannya tidak ada, misalkan pilih menu yang ada. Nah, gitu. Oke, baik. Kita akan coba run ya. Nah, kita pilih menu, kita tambah data awal dulu karena emang kalau nggak data tambah awal berarti nggak akan ke bawahnya, nggak bisa. Kita akan tambah 1 dulu. Masukkan npm-nya. npm itu kayak nim gitu ya. Kita random aja ya ini. Kita masukkan 444 kayak gini. Ini npm saya, terus nama kita masukkan contohnya masukkan nama saya. Terus IPK-nya kita contohin 3.7 lah. Nah, kita udah menambahkan data awal kan. Kita coba ke nomor 2. Tambah data akhir nih. Masukkan lagi IPK yang barusan dimasukin. Terus nama juga yang barusan nama saya yang baru masukin kalau sesuai ya. Terus tuliskan IPK yang saya barusan masukin. Kalau emang tidak sesuai data awal dan tambah data akhirnya beda, berarti nggak bisa diakses atau diinput. Nah, kita menu yang paling penting, yang ketiga hapus data npm-nya. Yang ketiga hapus data npm coba. Maksud data hapus npm ini berarti data yang harus dihapus harus memanggil npm dulu gitu. Kita coba panggil npm-nya. Kita npm-nya yang barusan ya, 1 2 3 4 5. Kita harus memanggil data npm yang sesuai sama yang data nomor 1 dan 2. Kalau beda nggak bisa. Tuh. Data berhasil dihapus nih. Data berhasil dihapus berarti datanya udah dihapus nih. Karena saya nomor pilihan hapus data npm kan. Oke, kita baik keempat nih, tampilkan data. Nah, data semua ini yang ada di harddisk awal ini tertuju pada ketampilan data yang dimana npm-nya ini, namanya ini, dan IPK-nya ini. Kita ke nomor 5. npm yang kayak tadi ya, yang harus sama, jangan beda ya. Kalau beda nggak bisa. Nah,
cari NPM sesuai data. Nah, ini kan datanya udah bener, data ditampilkan 444 nama, data ditemukan 244 nama Febri IPK 37, berarti udah bener ya, udah bener sesuai sama yang ditambah data di awal ini. Nah, yang kita masukin ini. Oke, kita udah keluar, udah selesai ya harusnya ini nomor 6. Nah, udah terima kasih gitu. Jadi nah, soal 1 saya udah menjelaskan. Oke, baik, kita akan mengerjakan soal nomor 2 yang saya akan tampilkan di sisi kanan ini. Ini soalnya ya. Baik. Soal 2. Tujuan programnya itu digunakan untuk mencari suatu nilai atau target ya dalam sebuah array yang sudah terurut menggunakan algoritma binary search yang dikenal cepat dan efisien. Baik, kita akan menuju ke input depth binary search R target. R ini adalah array atau list ya yang ingin dicari atau harus sudah diurutkan dari kecil ke besar gitu. Terus yang target ini, yang target ini nilai yang ingin dicari. Terus yang low dan high ini buat indeks batas bawah dan atas pencarian gitu ya. Baik, kita masuk ke while low ini sampai ke mid ini, selama batas bawah masih lebih kecil yang low ini sama dari batas atas, pencarian terus dilakukan. Kalau emang lebih kecil dari yang sama batas atas, terus aja kita mencari gitu kan, yang nggak bisa. Terus yang mid ini, yang mid low indeks tengah sama dengan atau bisa disebutnya low tambah high gitu. Jadi dua, bedanya di tengah-tengah ya. Jadi low di plus high gitu. Terus if R pengecekan nilai tengah, jika nilai indeks tengah sama dengan target, maka nilai ditemukan dan posisi indeks dikembalikan. Terus yang elif R, terus else ini kalau emang kurang dari target, yang elif ini berarti target ada di kanan atau digeser ke low. Jika nilai tengah kalau nilai tengah lebih besar dari target, berarti target ada di kiri, geser ke high gitu. Ngerti nggak sih? Jadi nah pokoknya gitu ya. Jika nilai tidak ditemukan nih, ada sini ada fungsi return, ada input return ya. Jika low lebih dari high, maka nilai tidak ditemukan. Maka di sini kenapa nilainya -1? Kan low lebih dari high gitu. Ini ada contoh penggunaannya. Datanya ini list yang sudah terurut. Kayak 5, 8, 24, 34, 247, 50. Yang target ini input ini masukkan yang ingin dicari, input dari pengguna nilai yang mau dicari dalam list. List itu ini nih, di data ini list ini nih. Terus menampilkan atau pemanggilan fungsi ya disebutnya. Jika hasil -1, artinya data ditemukan dan dicetak bersama posisinya indeks gitu. Hasilnya ada hasilnya, berarti indeks. Jika hasilnya ada -1, artinya nilai tidak ada dalam array. Baik, kita akan contohkan. Kita akan menuju ke run ini. Nih, masukkan nilai yang ingin Anda cari. Kita harus ada ini. Misalkan kita 24 nih. Misalkan kita 24 nih. Maaf ya, salah ini. Data ditemukan ke indeks kedua. Kenapa ke indeks 2? Soalnya dihitungnya dalam list ini berarti 0, 5 ini 0, 1-1-nya 8, 2-nya 24 gitu. Jadi enggak dari 1. Takutnya ada yang nanya kenapa ditemukannya di indeks kedua, karena yang 5 ini soalnya kita dihitungnya dari 0 gitu. Udah kayak gini. Ini saya sudah menjelaskan soal nomor 4, nomor 2. Oke, baik, kita cari aja nomor 5 misalnya.
Coba pause dulu, kita run lagi. Nah, misalnya kita cari nilai yang nggak ada nih, nggak ada yang di sini. Misalnya kita cari 6 nih. Tuh, data tidak ditemukan. Gitu. Oke, terima kasih. Ini saya sudah mengerjakan soal. Baik, kembali lagi dengan saya. Saya akan mengerjakan soal nomor 3 yang soalnya ada di kanan sini. Baik, tujuan program nomor 3 ini mengurutkan elemen dalam array dari yang terkecil ke yang terbesar. Yang disebut ascending ya, disebutnya ascending. Terus menggunakan metode selection sort, yaitu algoritma pengurutan yang sederhana namun mudah dipahami lah. Yang fungsi input depth selection sort ini, fungsi ini menerima parameter R, yaitu list atau array dari angka-angka yang akan diurutkan. Dan ini adalah panjangnya array, gitu guys. Terus for in range ini yang IDX is ini, setiap posisi dalam array dari indeks 0 sampai n-1 kita akan mencari nilai terkecil dari indeks i ini hingga akhir array, lalu menaruhnya di posisi i gitu. Kalau ada min indeks ini adalah indeks dari elemen terkecil yang ditemukan, atau bisa disebut sementara diasumsikan sebagai i dulu gitu. Jadi harus i dulu. Terus kita ke for j, ke looping ya. Looping mencari nilai terkecil array. Looping ini berjalan mulai dari elemen setelah i sama dalam kurung i plus 1 hingga akhir array. Jika ditemukan dengan elemen array dalam kurung j ini yang lebih kecil dari r, array min idx, maka perbarui min idx-nya. Maka kalau kita ditemukannya lebih kecil R, maka harus diperbarui min idx-nya. Nah, terus penukaran elemen ini bisa disebut min idx ditentukan, tukar elemen di indeks i dengan elemen min idx. Ini mendapatkan elemen terkecil ya di posisi yang tepat dalam array. Terus fungsi depth main. Nah, ini nih. Program selection sort dan masukkan jumlah elemen, menampilkan judul program dan meminta jumlah elemen dari si pengguna. Mengisi array atau R berdasarkan input pengguna ya. Terus kita langsung aja ke print nih. Print array menampilkan hasil sebelum dan sesudah pengurutan gitu. Menampilkan array sebelum dan sudah diurutkan. Memiliki fungsi selection sort, menambahkan fungsi selection sort yang ini akan mengurutkan R gitu. Yang if name ini, yang blok eksekusi baris ini memastikan bahwa program hanya akan berjalan saat pair dieksekusi langsung, bukan diimport dari file lain gitu. Jadi harus di sini guys, jangan dari program lain. Baik, kita akan mencontohkannya ya. Kita run. Nah, elemen ini sangat penting. Kita bebas ya, harus memasukkan elemen apapun itu, mau berapapun, mau 10, 20 bebas, asalkan kayaknya bisa, asalkan kayaknya nggak malas gitu guys. Kita akan namanya contoh elemennya itu 5. Nah, ini bebas, angkanya itu yang awal tuh harus random. Harus mengacak, angkanya harus mengacak, karena kalau emang nggak ngacak, nanti fungsi ke bawahnya nggak bisa. Kita akan contohkan. Kita elemen ke-1 3, elemen keduanya 8, elemen ketiganya 6, elemen keempatnya berarti kita ambil 1 aja ya. Nah, terus elemen kelimanya adalah 9. Nah, ini udah ya, kita udah masukin semua elemen, 5 elemen. Kita akan coba bentar. Nah, fungsi array ini yang sebelum diurutkan ini 38, 609 kan sesuai sama yang elemen yang ini. Setelah diurutkan secara ascending, maka
nilainya akan terurut gitu guys. Jadi akan 1, 3, 6, 8, 9. Nah, contohnya seperti itu. Baik, terima kasih. Saya Febri Febrian. Mohon maaf kalau emang banyak kesalahan. Mohon maaf kalau emang banyak kata-kata saya yang gak jelas. Soalnya kan saya juga masih belajar. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.